Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat ke-17 sampai ayat yang ke-19. Hari ini saya dikasih tema tentang penghakiman Tuhan. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 17 sampai ayat ke-19. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap kami yang Tuhan sudah kumpulkan, dan berkati setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biar apa yang akan dijabarkan, firman Tuhan yang kami sudah baca, Roh Tuhan memberi penjelasan kepada setiap kami, melalui apa yang kami akan dengar nanti, sungguh-sungguh menjadi persiapan untuk setiap kami, anak-anak Tuhan, untuk memasuki dunia yang penuh dengan penderitaan, oleh karena nama Kristus yang kami bicarakan. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kitab Petrus ini adalah kitab yang sangat menarik sekali, karena Petrus adalah orang yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul waktu hari Pentakosta, waktu dia berkhotbah di hari Pentakosta, banyak orang dari kota-kota, dari bangsa-bangsa, mereka berkumpul di hari Pentakosta. Dan mereka yang dengarkan Injil dan bertobat, lalu mereka dibaptis, dan mereka menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh, lalu mereka akan kembali ke kota-kota mereka. Dan kitab 1 Petrus ditujukan kepada orang-orang yang sekarang ada di tempat-tempat perantauan di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Dan diperkirakan sebagian mereka adalah orang yang mungkin pernah hadir di hari Pentakosta, lalu mereka sudah kembali ke daerah asal, dan mereka menjadi saksi Kristus di daerah asal. Tetapi mereka akan terus mengalami penganian-penganian dan penolakan-penolakan. Saya akan baca di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama. Di ayat yang pertama. 1 Petrus pasal pertama, ayat yang pertama. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Ini adalah kota-kota yang sangat penting yang sekarang ada di daerah Turki modern. Saya ajak saudara untuk melihat Kisah Rasul pasal yang kedua supaya kita punya bayangan dulu. Hari ini waktu saya tidak panjang, dikasih sekitar 30 sampai 35 menit. Dan kita akan ambil waktu yang singkat ini untuk bisa menjelaskan poin penting tentang penghakiman Tuhan. Sekarang kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Perhatikan pada hari Pentakosta di ayat yang ke-9 pasal yang kedua. Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus. Perhatikan, Kapadokia, Pontus, Asia, lalu Firgia, Pamfilia, Mesir, dan seterusnya. Sekarang kita kembali kepada kitab Petrus tadi. Di kitab Petrus pasal yang pertama tadi, ada ayat 1, Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi orang-orang yang sudah dengarkan Injil di hari Pentakosta, ada daerah-daerah yang disebut, dan itu juga yang disebut di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama. Ada daerah yang disebut, dan ada orang-orang Kristen yang menjadi pendatang, dan orang-orang Kristen yang sedang di bawah kekuasaan Romawi, mereka selalu mengalami kesulitan. Nah, di dalam ajaran Tuhan Yesus, Yesus pernah mengatakan begini, dunia akan membenci kamu. Tetapi ingat, waktu dunia membenci kamu,
mereka membenci aku terlebih dahulu. Apa artinya tema membenci di dalam seluruh Alkitab? Di dalam seluruh Alkitab, kalau kita lihat tema benci, ini identik dengan pembunuhan. Barang siapa yang sudah membenci saudaranya, dia adalah pembunuh manusia. Mengapa benci dihubungkan dengan pembunuhan? Mengapa benci dikaitkan dengan membunuh? Di dalam Alkitab kita melihat ada contoh-contoh yang sangat penting. Bagaimana dari membenci akhirnya menjadi membunuh. Kita lihat di dalam cerita tentang Saul di dalam Perjanjian Lama. Saul sangat membenci Daud. Karena benci kepada Daud, maka dia akan membunuh Daud. Lalu Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya, maka saudara-saudaranya akan membunuh dia. Nah, kebencian seseorang akan identik dengan nanti puncaknya adalah membunuh. Benci dia, kau sudah membunuh dia. Kalau kita tidak membunuh orang itu secara fisik, kita membunuh orang itu secara identitas. Kalau saudara benci kepada temanmu di kiri kanan, saudara tidak membunuh dia secara fisik, tapi saudara membunuh dia secara identitas di dalam pikiran saudara. Setiap kali saudara ingat dia, saudara cepat-cepat tutup semua cerita tentang orang itu. Setiap kali mau sebut nama orang itu, saudara cepat-cepat alihkan kepada pembicaraan lain, karena saudara mau mematikan identitas orang itu. Nah, ada yang membenci lalu akhirnya dia menghabisi orang itu dan orang itu harus mati. Dan Yesus sangat dibenci. Karena Yesus sangat dibenci, maka orang-orang yang membenci Tuhan Yesus pasti akan membunuh Tuhan Yesus. Itu efek samping dari membenci. Yesus katakan, dunia akan membenci kamu. Tapi ingat baik-baik, waktu dia membenci engkau, dia membenci aku terlebih dahulu. Berarti, sebelum kita dibunuh oleh dunia, Kristus dibunuh duluan. Sebelum kita dibenci oleh orang dunia, Kristus dibenci duluan. Sebelum kita dibunuh oleh orang-orang dunia yang membenci kita, orang dunia sudah membunuh Tuhan Yesus terlebih dahulu. Itu artinya. Nah, karena Tuhan Yesus itu dibunuh melalui penderitaan yang begitu banyak sampai akhirnya Yesus harus mati, maka setiap kita yang dibenci, kita akan mengikuti jejak-jejak kaki Kristus yang akan menuju kepada kematian, tapi melewati semua penderitaan-penderitaan yang ada. Nah, Petrus mengajak orang-orang percaya untuk menelusuri jejak-jejak kaki Kristus di dalam dunia waktu Yesus masih hidup sampai Golgota. Menjelang masuk ke Golgota, penganiayaan begitu besar. Tapi ingat, kehidupan Tuhan Yesus tidak berakhir di Golgota, tapi berakhir nanti dibangkit, lalu nanti naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu seluruh perjalanan Tuhan Yesus yang menuju kepada dimuliakan. Tapi sebelum menuju kepada kebangkitan, lalu naik ke sorga, itu harus melewati yang namanya Golgota. Harus mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan yang Yesus alami, penghakiman yang Yesus terima, sama yang kita terima itu lain. Kristus menerima penghakiman karena Yesus menyelesaikan dosa yang besar yang manusia sudah lakukan, yaitu upah dosa adalah maut. Karena penghakiman terhadap manusia berdosa yang harus ditanggung oleh semua manusia, tetapi Kristus sudah menanggungnya. Kristus menanggungnya di atas kayu salib. Nah, itu yang membuat perbedaan Yesus yang menderita sama kita yang menderita. Yesus menderita karena kita orang berdosa. Yesus rela menderita demi cintanya kepada kita. Lalu kita menderita mengikuti jejak kaki Kristus di dalam penderitaan, kita mendapatkan anugerah mencicipi penderitaan Kristus. Dan kitab Petrus mencatat, itu kehendak Allah. Kehendak Allah bukankah yang baik-baik untuk aku? Kehendak Allah, kenapa ada yang bersifat tidak baik untuk aku? Yaitu penderitaan.
Nah, orang-orang yang mendapatkan anugerah menderita, ini identik dengan mereka akan menuju kepada penghakiman dunia yang begitu berat. Karena apa? Karena mereka sedang mengikuti jejak-jejak kaki Kristus. Untuk lolos dari penderitaan, gampang. Saudara kabur dari jejak-jejak kaki Kristus. Saudara menyimpang ke arah yang lain, maka saudara pasti lolos dari penderitaan. Untuk lolos dari penderitaan gampang. Dunia akan membenci kamu karena kamu adalah muridku. Untuk lolos dari penderitaan, nyangkal Tuhan Yesus dan tidak usah jadi murid Kristus. Saudara akan lolos dari penderitaan, saudara akan gabung kepada orang dunia. Dunia membenci aku. Supaya dunia tidak membenci kalian juga, kalian harus putus dengan Kristus, kalian menyatu dengan dunia. Itu sederhana sekali. Tetapi apakah kita disuruh tinggalkan Kristus? Jawabannya tidak. Kamu orang-orang pilihan Tuhan. Kamu ini telah dipilih oleh Tuhan. Kamu ini telah diselamatkan oleh Tuhan. Kitab Petrus mencatat anugerah yang orang Kristen terima begitu luar biasa. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu orang yang sudah Tuhan menangkan. Penghakiman final yang begitu berat, upah dosa yang adalah maut, musuh terakhir sudah dikalahkan oleh Kristus. Kamu sudah diselamatkan. Penderitaan yang kamu harus alami yaitu akibat dari dosa, hukuman yang akan kau terima karena kau akan alami maut, sudah diselesaikan oleh Kristus. Penderitaan yang sangat besar, yang setiap orang Kristen harus alami, yaitu upah dosa adalah maut. Engkau akan alami maut, musuh yang terakhir, dan engkau tidak mungkin lepas. Tetapi semua itu, kitab Petrus mencatat, sudah diselesaikan oleh Kristus. Jadi kita dapat anugerah yang begitu besar, anugerah keselamatan, ada roh kemuliaan menyertai kita, Allah Tritunggal menyertai kita. Ini satu anugerah yang begitu besar kepada kita orang-orang percaya. Nah, sekarang kita kembali kepada tema penderitaan ini. Di dalam tema penderitaan yang Petrus kaitkan, Petrus sedang mengkaitkan penderitaan yang akan engkau alami, hai kamu pendatang-pendatang, juga akan dialami oleh Petrus. Perhatikan di dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat. Ini menarik. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat ke-17 tadi, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, jadi Petrus akan masuk di dalam penghakiman ini. Nanti kalau saudara baca di dalam 2 Petrus, Petrus sadar, aku akan meninggalkan kemah tubuhku ini. Tetapi sekarang belum. Oleh sebab itu, kalau belum, aku harus cepat-cepat beritahukan semua rahasia ini kepada kamu. Dan aku akan segera tinggalkan kemah tubuhku ini, dan aku akan mati sesuai dengan yang dinubuatkan tentang kematianku oleh Yesus Kristus. Kematian dia bagaimana? Dia akan diikat, berarti dia akan mengalami penganiayaan. Jadi Petrus sendiri yang mengajarkan kalimat penderitaan, dia sendiri juga akan terlibat masuk di dalamnya. Dan dia sekarang mengkuatkan semua orang-orang percaya yang tersebar ke daerah-daerah yang dikuasai oleh kerajaan Romawi untuk mengingatkan mereka, saya pun tidak terluput, kamu pun tidak terluput. Karena apa? Karena ini kehendak Allah. Jadi kehendak Allah, kita semua akan menderita karena Kristus. Kuncinya adalah menderita karena Kristus. Tidak menderita karena hutang, tidak menderita karena putus cinta, tidak menderita karena banyak kejahatan yang kita lakukan. Menderita di sini tidak ada hubungan dengan dosa-dosa yang kita lakukan, tetapi menderita di sini adalah kehendak Allah yang Tuhan pakai untuk memurnikan iman setiap kita. Jadi setiap kita akan dimurnikan seperti emas di dalam api. Tidak ada api yang enak. Api yang enak itu api bohongan. Kalau tangan saudara kena api, sebentar saja langsung tidak enak. Semua barang yang kena api itu tidak enak.
Tapi api selain membakar lalu menghanguskan, api dipakai untuk memurnikan. Jadi orang Kristen akan dimurnikan dengan api penderitaan. Penderitaan-penderitaan yang orang Kristen akan alami itu datang dari musuh-musuh Injil. Maka karena orang Romawi tidak menerima Injil Kristus, lalu ada orang Kristen di bawah kerajaan Romawi yang membicarakan tentang Kristus, yang memanggil Kristus, menyembah Kristus, lalu meninggikan Kristus sebagai Tuhan, ini melanggar hukum kekaisaran Romawi. Di dalam kekaisaran Romawi, kaisar adalah yang paling tinggi, raja yang paling tinggi. Tidak ada raja atau kaisar atau Tuhan yang lain. Kaisar adalah yang sudah paling tinggi. Lalu sekarang memanggil Yesus, anak tukang kayu, sebagai Tuhan, ini pelanggaran hukum yang sangat berat. Oleh sebab itu, orang-orang Kristen akan mengalami aniaya yang sangat besar. Lalu aniaya ini harus ada pemicunya. Orang Kristen begitu banyak tersebar di daerah-daerah kerajaan Romawi. Dan mereka terus memberitakan Injil Tuhan. Sejak Pentakosta, Injil Tuhan terus dikabarkan. Sehingga kekristenan menjadi ancaman di dalam kerajaan Romawi. Maka setan pasti tidak senang. Oleh sebab itu, apa yang Petrus tulis di sini, menurut banyak penafsir Alkitab, mereka katakannya begini. Tulisan Petrus ini, 1 Petrus ditulis sebelum Nero membakar kota Roma. Nero membakar kota Roma itu tahun 64 setelah Masehi. Jadi sebelum tahun 64, ini tulisan sudah muncul. Dan dalam waktu dekat akan ada muncul penganiayaan, pembunuhan yang sangat mengerikan yang orang Kristen akan alami terlebih dahulu. Maka kita lihat di 1 Petrus pasal yang keempat, penghakiman akan dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Maka sasaran penghakiman ini akan mengincar semua orang Kristen, akan mengincar gereja-gereja Tuhan. Ini konteksnya apa? Banyak orang kaitkan dengan penganiayaan yang akan dialami di dalam zaman Kaisar Nero yang membakar kota Roma, lalu menghasut, lalu menciptakan satu isu-isu palsu, lalu membangkitkan amarah rakyat untuk menghabisi orang Kristen. Karena orang Kristen dikambing hitamkan sebagai pembakar kota Roma. Nero seorang yang sangat gila, dan Nero akhirnya Tuhan izinkan untuk tanda petik dipakai untuk menjadi api yang memurnikan iman orang-orang percaya. Dan orang-orang percaya tidak ada satupun yang terluput. Diperkirakan di dalam sejarah dicatat, Nero di masa kekuasaan dia, orang-orang Kristen yang begitu banyak dibunuh, lalu ada 2 rasul yang hebat di dalam tangan dia mengalami kematian. Di dalam kekuasaan Nero itulah 2 rasul besar meninggal. Siapakah? 1 adalah Petrus, 2 adalah Paulus. Jadi orang menafsirkan di dalam kerajaan yang dipimpin oleh Nero itu, 2 rasul besar itu dihabisi. Ini mengerikan sekali ya. Nah, saudara perhatikan, tidak ada terkecuali. Rasul besar akan alami penganiayaan, orang-orang Kristen siapa saja akan mengalami penganiayaan. Karena ini adalah kehendak Allah. Untuk apa? Supaya mereka dimurnikan. Nah, lihat, penganiayaan penderitaan di sini tidak ada hubungan dengan keselamatan. Kita dianiaya bukan nanti untuk masuk surga. Masuk surga sama urusan kekekalan, upah dosa adalah maut, ini sudah diselesaikan di dalam Kristus. Kristus sudah mati untuk kita. Sekarang on the way menuju surga itu harus melalui Golgota. Kita harus melalui Golgota. Seperti Kristus tinggalkan bumi, dia dimuliakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia ada di tempat yang maha tinggi itu, dia melewati Golgota. Demikian juga setiap kita yang akan menuju kepada kerajaan surga itu, kita harus melewati jejak-jejak kaki Kristus,
dan harus melewati penganiayaan dan Golgota. Tapi Golgota di sini tidak ada urusan dengan upah dosa adalah maut, karena Kristus sudah selesaikan. Tetapi kita mencicipi, merasakan penderitaan yang Yesus alami, maka itu adalah sukacita. Petrus katakan ini adalah sukacita. Kenapa? Karena anugerah mencicipi penderitaan. Itu adalah sukacita dan itu adalah kehendak Allah. Ini tidak pernah muncul di dalam ajaran teologi sukses. Di dalam ajaran teologi sukses, mengikuti jejak kaki Kristus, mencicipi berkat-berkat surgawi, mencicipi seluruh berkat-berkat berkelimpahan di dalam Kristus. Tapi Petrus katakan tidak. Mencicipi penderitaan di dalam Kristus, itu adalah kehendak Allah. Oleh sebab itu, seluruh orang lain tidak dapat, orang dunia tidak dapat, ini kita orang Kristen yang dapat. Oleh sebab itu, bersukacitalah. Jadi penganiayaan ini menciptakan satu sukacita baru. Orang Kristen terima Yesus sudah sukacita. Orang Kristen berkumpul, bersekutu, bisa nyanyi, memuji Tuhan, sudah sukacita. Tapi orang Kristen akan bersukacita, tambahan sukacita, yaitu melalui penderitaan. Mengapakah penderitaan bisa menghasilkan sukacita? Karena mencicipi, merasakan keindahan, kita bisa mengalami apa yang Yesus alami. Yang Yesus alami terlalu berat. Yesus selesaikan dosa kita. Tetapi yang kita alami, kita hanya mencicipi sebagian kecil dari penderitaan. Maka makin kita menderita, makin kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, yang Yesus alami jauh lebih berat. Yang ku alami terlalu ringan. Makin kita alami lagi yang lebih berat, makin kita sadar yang Yesus alami jauh lebih berat. Dan aku semakin bersukacita. Lalu setelah kita dianiaya dengan luar biasa berat itu, roh kemuliaan tidak meninggalkan kita. Ini pertama kali muncul di dalam seluruh Alkitab, roh kemuliaan. Kau mau dimuliakan? Harus melalui penderitaan. Maka tema Roh Kudus adalah roh kemuliaan baru muncul di dalam kitab Petrus. Jikalau kau menderita, ingat, roh kemuliaan tidak meninggalkan kau. Roh kemuliaan itu menyertai setiap kita. Nah, sekarang kita kembali ke 1 Petrus pasal yang keempat, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Jadi, orang-orang Kristen yang dikasih anugerah alami penganiayaan terlebih dahulu. Kenapa? Karena penghakiman ini Tuhan izinkan datang dari dunia. Dunia akan menghakimi orang percaya, tapi dunia akan dihakimi oleh Tuhan. Jikalau orang Kristen dianiaya begitu kejam, maka begitu mengerikan nanti orang-orang yang tidak percaya Tuhan akan masuk di penghakiman Tuhan. Jikalau dunia menghakimi orang Kristen dengan begitu kejam, mereka akan dihakimi Tuhan, pasti sangat-sangat mengerikan. Oleh sebab itu, seluruh dunia sedang menunggu penghakiman daripada Tuhan. Itu nanti penghakiman di final, yaitu di kedatangan Kristus kali kedua. Itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan dengan orang-orang fasik. Tapi Tuhan sekarang memandang anak-anaknya di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Dan Tuhan menguatkan setiap kita. Oleh sebab itu, waktu penganiayaan kepada orang Kristen terjadi, Nero waktu membakar kota Roma, orang Kristen ada yang dipakaikan jubah bulu binatang, lalu nanti Nero akan melepaskan binatang yang rakus, yang lapar, lalu binatang itu akan mencabik-cabik orang Kristen, karena binatang itu mencium ada bau binatang di tubuh manusia, karena dipakaikan jubahnya binatang. Lalu orang Kristen dicabik-cabik sampai mati. Lalu orang Kristen yang lain itu dibungkus dengan jerami, lalu mereka dibakar hidup-hidup. Lalu di malam sudah begitu sunyi, lalu orang Kristen dijadikan obor-obor di taman. Dan Nero memandang keindahan kota, ada api orang-orang Kristen yang dibakar. Orang-orang Kristen satu persatu dihabisi. Rumah Allah, orang-orang percaya
orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka masuk di dalam kategori rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Lalu ada komentari yang mengkaitkan penghakiman ini nanti mengacu selain kepada Kaisar Nero yang menghakimi orang-orang Kristen, menghabisi orang Kristen, lalu lingkaran yang lebih luar sedikit, maka orang-orang Yahudi akan kena. Maka tahun 70 AD, Bait Suci akan dihabisi. Waktu Bait Suci di Yerusalem dihabisi, selain orang-orang Yahudi yang akan mendapatkan penganiayaan, pembunuhan yang mengerikan itu, maka orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem, yang ada di sekitar situ, ikut terdampak di dalam penghukuman ini. Jadi waktu bicara tentang Kaisar Nero di tahun 64, pembakaran Roma, ini nanti lebih mayoritas orang-orang Kristen yang akan dihabisi. Orang-orang Kristen dikambing hitamkan, lalu mereka akan ditangkap dan mereka akan dibunuh. Lalu lingkaran yang lebih luar tahun 70 AD, itu Bait Suci dihancurkan. Orang-orang Yahudi semua mengalami kesulitan, penganiayaan yang luar biasa, pembunuhan mengerikan terjadi. Dan karena di situ ada orang-orang percaya juga, mereka juga mengalaminya. Nah, perhatikan penganiayaan dari rumah Tuhan nanti akan semakin meluas. Tetapi Romawi akan berhadapan dengan Tuhan. Maka kita lihat sampai hari ini, di manakah Romawi? Romawi yang begitu jaya, seluruh daftar kaisar-kaisar yang begitu hebat di dalam kerajaannya, sampai hari ini semua sudah habis. Tinggal puing-puing bangunan-bangunan yang masih tersisa. Di manakah semua tentara-tentara yang hebat? Hanya kita bisa saksikan di film-film kolosal yang orangnya sudah beda. Orang-orang Romawi sudah tidak ada lagi. Tuhan habisi mereka. Di manakah Mesir yang menghukum orang Israel, orang-orang Mesir yang di zaman dulu Tuhan sudah habiskan. Orang-orang Mesir di zaman sekarang sudah berbeda orangnya dengan orang-orang di dalam zaman Mesir. Di Mesir sekarang sudah banyak pendatang-pendatang, orang Mesir yang betul-betul asli Mesir seperti di dalam zaman Perjanjian Lama sudah tidak ada. Di manakah Babel, di manakah Persia, di manakah Romawi, di manakah kerajaan Yunani. Semua bangsa-bangsa yang hebat-hebat yang pernah menjajah. Babilonia pernah menjajah kerajaan selatan. Niniwe Asyur itu pernah menjajah kerajaan utara. Semua bangsa yang besar-besar. Filistin pernah menguasai tanah perjanjian. Mesir pernah memperbudak orang Israel. Di manakah mereka semua? Semua mereka sudah dihajar oleh Tuhan. Di manakah Amalek? Di manakah Amon? Di manakah Moab? Semua bangsa-bangsa yang pernah menganiaya umat Tuhan, yang pernah mengacaukan umat Tuhan, mereka akhirnya dihabisi oleh Tuhan. Di manakah Herodes? Di manakah Edom? Edom dihentikan seluruh silsilanya waktu Herodes itu mati. Herodes keturunan dari Edom, semua habis. Tapi keturunan dari orang percaya, Tuhan pelihara sampai hari ini. Meskipun leluhur-leluhurnya mengalami penderitaan pembunuhan, tapi Tuhan jaga mereka. Sampai hari ini kita melihat, Tuhan memelihara anak-anaknya. Seluruh orang-orang fasik yang jahat-jahat, penghakiman-penghakiman yang diterima oleh orang-orang di zaman dulu, yang dilakukan oleh penguasa-penguasa keji, semua Tuhan habiskan di dalam sejarah. Nah, sekarang kita kembali, bagaimana dengan kita? Saudara hidup di dunia ini sebagai anak remajakah, anak pemudakah, saudara pernah alami penganiayaan di dalam Kristus atau belum? Kebanyakan orang Kristen zaman sekarang hidup pengen cari enak. Tidur pengen enak, makan pengen enak. Lalu semua hidup seolah-olah inilah ketetapan Tuhan dan kehendak Tuhan bagi diriku. Tidak. Saudara harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah saya sukacita itu. Saya mau terima sukacita yang berbeda dengan sukacita yang diterima oleh dunia.
Dunia menawarkan sukacita dengan hiburan dan foya-foya. Teknologi menawarkan sukacita dengan semua teknologi yang kita bisa pakai di dunia internet, bisa memuaskan mata dan keinginan daging kita. Tetapi itu sukacita sementara. Tuhan berikan sukacita yang baru, yaitu mencicipi penderitaan di dalam Kristus. Satu-satunya cara untuk mencicipi, yaitu saudara harus memperkenalkan nama Kristus. Dunia akan membenci kamu, tapi mereka membenci aku duluan. Kenapa? Karena dunia yang membenci engkau, karena membenci nama Kristus yang kau kabarkan. Jikalau orang Kristen tidak mau dibenci dunia, stop bicara tentang Kristus. Mengapa ada gereja yang pendetanya ditembak mati oleh orang jahat? Gereja-gereja begitu banyak di dunia. Kenapa yang lain tidak dihancurkan? Kenapa ada gereja tertentu dihancurkan? Karena gereja mengabarkan tentang Kristus. Di mana Kristus dikabarkan, dunia akan membenci. Di mana pendeta yang khotbahkan tentang Kristus, pendeta itu menjadi incaran yang dibenci dan akan dibunuh. Jadi jikalau kita menerima anugerah penderitaan, dan jikalau Tuhan izinkan melalui penderitaan kita akhirnya dibunuh, itu sukacita karena Kristus menyambut kita di dalam kekekalan. Maka Petrus sadar, aku segera akan meninggalkan kemah tubuhku. Dia ngomong kalimat ini tidak pesimis, dia ngomong dengan optimis. Aku akan tinggalkan. Kenapa? Tinggalkan, aku akan ke sana. Aku akan bertemu dengan Kristus dan akan ada di sana selama-lamanya. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Orang-orang Kristen harus terima semua anugerah kehendak Allah untuk alami penganiayaan. Jikalau tidak, maka rumah Tuhan yang ada adalah rumah Tuhan yang katanya rumah Tuhan, yang katanya pengikut Kristus, tetapi tidak sungguh-sungguh masuk di dalam penderitaan, mengikuti jejak-jejak kaki Kristus. Biar kita yang masih muda, kita tidak menuruti hawa nafsu kita, tapi kita menuruti kehendak Allah yang Tuhan izinkan kita alami, yaitu menderita bersama-sama dengan Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih di dalam waktu yang singkat ini, kami sudah mempelajari tema tentang penghakiman Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan memberikan anugerah menderita ini kepada orang-orang percaya. Orang-orang yang tidak percaya alami penderitaan karena dosa mereka. Tapi kami alami penderitaan justru karena kami sudah diselesaikan dosanya di atas kayu salib. Dan Tuhan izinkan kami membuntuti jejak-jejak kaki Kristus yang alami penderitaan. Kami berterima kasih penderitaan yang kami alami bukan sesuatu yang kami alami untuk mencapai hidup yang kekal, tetapi sesuatu anugerah yang kami alami sebelum kami tiba menuju surga yang permai itu. Kami berterima kasih semua penderitaan yang kami bisa alami di dalam Kristus itu adalah sukacita besar dan Tuhan tidak meninggalkan kami. Roh kemuliaan akan menuntun dan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak muda di tempat ini. Siapkan mereka untuk menjadi prajurit-prajurit Kristus yang rela memikul salib, mengikuti jejak-jejak kaki Kristus, menderita, dan bukan mengikuti Kristus hanya sampai kepada Yesus memberi makan kepada 5.000 laki-laki, tapi akhirnya meninggalkan Kristus. Jadikan kami pengikut-pengikut Kristus yang sampai ke Golgota. Bukan sampai ke perbatasan, tetapi betul-betul sampai ke Golgota. Menyaksikan Kristus yang menderita bagi kami dan mempersiapkan setiap kami untuk menderita demi nama Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Tuhan memberkati. Shalom.